Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd, para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian dari kitab At-Tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah As-Suhaili. Kita sampai pada ayat ke-48 ya. Dan saya mohon maaf karena tidak membahas pada ayat ke-47 ya, karena masih ada keterkaitan dengan ayat sebelumnya tentang Ahlul Kitab. Pada ayat ini berjudul dosa yang diampuni dan dosa yang tidak diampuni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yaghfiru, tidak akan mengampuni dosa ayyushraka bihi syai', ayyushraka bihi, orang yang mempersekutukan Allah atau berbuat syirik. Wa yaghfiru, dan Allah mengampuni ma duna dzalika, dosa yang selain syirik, liman yasha', kepada orang yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad iftara itsman 'azima, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Hadirin hadirat rahimakumullah, terkait dengan mufradat lughawiyah atau arti kosakata yang perlu kita ketahui dari ayat mulia ini, bahwa yang dimaksud dengan al-maghfirah adalah menutupi dosa atau mengampuni dosa. Orang yang mendapat ampunan akan dimasukkan Allah ke dalam surga tanpa azab. Dan apabila Allah menghendaki, orang-orang beriman yang mempunyai dosa akan diazab kemudian dimasukkan ke surga ya, tergantung mana bobot timbangan yang lebih berat. Fa amma man thaqulat mawazinuh, maka adapun orang yang bobot timbangan kebaikannya lebih berat, fahuwa fi 'ashatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun orang yang ringan bobot timbangan amal kebaikannya dan lebih berat timbangan keburukannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya di neraka hawiyah. Jadi kalau orang yang lebih berat timbangan amal keburukan, maka dia dengan izin Allah, dengan masyiatullah, dia azab dulu di neraka, kemudian dipindahkan ke surga biidznillah. Sedangkan arti iftara adalah melakukan atau membuat. Adapun arti itsman 'azima adalah dosa yang besar. Berikutnya tentang sebab turunnya ayat ini, Ibnu Abi Hatim dan At-Tabari meriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari yang menceritakan bahwa ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW dan berkata kepada beliau, "Saya mempunyai keponakan laki-laki yang tidak henti-hentinya melakukan keharaman, melakukan pelanggaran atau penyimpangan." Maka Rasulullah bertanya, "Agamanya apa?" Orang itu menjawab, dia sholat dan beriman bahwa Allah adalah satu, ya, maksudnya dia muslim.
Maka Rasul kemudian berkata kepada laki-laki tersebut, mintalah agamanya darinya. Kalau dia tidak mau, belilah agamanya itu ya. Ya maksudnya di sini seolah-olah ya disuruh untuk bertobatlah dari segala macam penyimpangannya itu ya. Lalu laki-laki tersebut meminta agama anak saudaranya itu, namun anak saudaranya tersebut enggan memberikannya, tidak mau menggadaikan agamanya, dia tetap berada dalam agama Islamnya. Akhirnya laki-laki itu kembali menghadap Rasulullah dan berkata, dia memegang erat agamanya. Akhirnya turunlah ayat ini ya. Jadi selama yang dilakukan oleh laki-laki itu pelanggarannya bukan terkait dengan masalah kesyirikan, maka ada peluang taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungan antara ayat ini dengan yang sebelumnya, setelah Allah menetapkan ancaman kepada ahlul kitab apabila mereka tidak mau beriman dan menegaskan bahwa ketetapan itu pasti terlaksana, maka pada ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bahwa ancaman tersebut hanya diberikan kepada perbuatan syirik dan kafir. Adapun dosa-dosa yang lain masih dapat diampuni selama bertaubat pelaku dosanya itu. Dan dosa syirik pun juga demikian ya. Jadi penjelasan dari para ulama bahwasanya dosa syirik ketika pelakunya mohon ampun ya, bertaubat kepada Allah Ta'ala, masih ada peluang ya. Yang disebutkan dalam ayat ini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, itu adalah pada saat orang ini meninggal dalam keadaan belum memohon ampun atas dosa syiriknya. Ketika dia bertobat dari segala kesyirikannya sebelum dia meninggal, ya maka tetap ada peluang ampunan ya. Bukankah sebagian ya di antara para sahabat dulu kan sebelumnya juga ada yang menyembah berhala. Sebelumnya memang para khunafa ya, orang-orang yang lurus, yang bersih, tidak pernah menyembah berhala. Ya, sebagian di antaranya Abu Musa al-Asy'ari, beliau ini dari Yaman ya, jauh-jauh datang dari Yaman, datang ke Mekah, masuk Islam sebelum hijrah dan disuruh kembali ke Yaman. Kemudian beliau pada saat itu ikut pada saat kaum muslimin hijrah ke Habasyah, beliau menyusul ke Habasyah, kemudian baru datang ke Madinah saat tahun 7 Hijriah. Nah, Abu Musa al-Asy'ari ini disebutkan dalam biografinya tidak pernah menyembah kepada berhala, artinya kan lurus ya. Nah, tapi sebagian ya dari para sahabat ada yang sebelumnya berbuat syirik ataupun kafir ya, tetapi ketika masuk Islam, ketika insaf bertaubat dari segala macam kesalahannya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Berikutnya tentang tafsir dan penjelasan, Allah menginformasikan, memberitahukan, mengabarkan kepada kita semua bahwa Dia tidak akan mengampuni orang yang menyekutukannya. Yang dimaksud dengan menyekutukan atau syirik di sini adalah semua jenis kekafiran, termasuk yang dipraktekkan oleh orang-orang Yahudi dan juga yang lain. Allah juga menegaskan bahwa Dia akan mengampuni dosa-dosa lain yang dilakukan oleh manusia apabila Dia menghendaki. Barang siapa menyekutukan Allah, dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Imam At-Tabari berkata, ayat ini menerangkan setiap orang yang melakukan dosa besar berada di bawah keputusan Allah atau tahta masyiatillah. Apabila Dia berkehendak, Dia akan mengampuninya. Namun apabila tidak Dia, artinya apabila tidak berkehendak, maka Allah akan menyiksanya selagi dosa besar tersebut tidak berupa kesyirikan. Jadi walaupun kaitannya dengan timbangan, hal yang
berat itu adalah timbangan keburukan. Tetapi ketika Allah berkehendak mengampuninya, Allah bisa saja langsung memasukkan orang ini ke surga dengan izin Allah. Tidak ada satupun yang bisa menggugat atas keputusan Allah Ta'ala. Nah, adapun ulama yang lain mengatakan bahwa Allah telah menerangkan aturannya itu pada ayat surah An-Nisa ayat 31 yang sudah kita baca tafsirnya ya. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karimah. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang untuk mengerjakannya, niscaya kami menghapus kesalahan-kesalahanmu dan kami memasukkanmu ke tempat yang mulia atau ke surga. Ini sudah kita bahas bahwasanya di antara fadilah kita menjauhi dosa-dosa besar, maka Allah Ta'ala akan memberikan kemuliaan. Nukaffir ankum sayyi'atikum, akan dihapus dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang lain, dosa-dosa kecil. Sudah kita bahas apa bedanya antara dosa besar dan dosa kecil. Dosa-dosa besar itu adalah dosa-dosa yang ada ancaman secara tekstual, secara eksplisit, baik di dalam ayat-ayat ataupun di dalam hadis-hadis. Dosa-dosa yang ada hukuman-hukuman, baik itu hudud atau pidananya ada ya. Dosa yang paling berat adalah syirik, kemudian murtad ya, barangkali sudah dibahas ya dalam Nawaqidul Iman atau Nawaqidul Islam. Ada yang membagi ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab 10, ada yang membagi Syekh Syed Hawa menjadi 20. Tetapi dari 10 itu kalau diringkas, maka ada 4 dosa yang membatalkan keimanan, yaitu yang pertama syirik, yang kedua adalah kufur, kemudian ketiga adalah riddah, kemurtatan, yang keempat adalah nifaq atau kemunafikan. Nah, ini dibagi-bagi menjadi beberapa pembahasannya. Jadi ini dosa-dosa berat atau besar. Kemudian ada mencuri, berzina, mabuk-mabukan, yang ada jelas ancaman hukumnya itu. Kemudian dosa kecil ya selain itu, yang tidak ada ancaman hukuman di dalam ayat ataupun di dalam hadisnya. Oleh sebab itu, ketahuilah bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil bagi orang yang mau menjauhi dosa-dosa besar. Namun dosa-dosa kecil tidak akan diampuni apabila seseorang melakukan dosa besar. Menurut kami, pendapat yang jelas mengenai tafsir ayat ini adalah pendapat Imam At-Tabari yang sudah diuraikan di atas ya. Jadi orang yang melakukan dosa besar, bagaimana statusnya nanti itu tahta masyiatillah pada saat di akhirat ya. Itu berdasarkan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Diserahkan keputusannya kepada kehendak Allah Ta'ala. Nanti ada penjelasan di akhir-akhir, ada perbedaan status orang yang berdosa besar menurut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian pendapat dari Khawarij, dan juga pendapat dari Mu'tazilah. Itu tambahan pada sesi-sesi akhir. Selain itu, ayat ini juga berfungsi mengkhususkan keumuman ayat Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Jadi menjadi taksis ataupun mengkhususkan dari keumuman ayat, katakanlah wahai hamba-hambaku yang orang-orang yang melampaui batas ya. Ibnu Mundir meriwayatkan dari Abu Mijlas yang menceritakan bahwa ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan mendolimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya.
Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Di surat Az-Zumar ayat ke-53 ini diceritakan pada saat itu Nabi Muhammad SAW berdiri di atas mimbar dan membaca ayat tersebut di hadapan orang-orang ramai. Kemudian ada seseorang yang bertanya, apakah menyekutukan Allah termasuk dosa yang diampuni? Namun Rasul diam ya. Orang tersebut kembali bertanya, wahai Rasul, apakah menyekutukan Allah termasuk dosa yang diampuni? Rasul tetap saja diam hingga 2 atau 3 kali pengulangan. Kemudian turunlah ayat ini ya. Jadi dalam banyak kasus yang sudah kita jelaskan ya, bahwasanya pada saat beliau diam menunggu jawaban dari Allah, jawaban dari wahyu. Dalam hal ini beliau tidak beristihad secara pribadi ya, karena ini masalah yang vital ya, masalah yang sangat prinsip. Jadi menunggu keputusan dari Allah Ta'ala dengan turunnya wahyu ini. Ini salah satu di antara riwayat yang menyebutkan latar belakang turunnya ayat ini ya. Jadi berarti ayat ini menjadi mukhassis tadi ya, menjadi pengkhusus dari surah Az-Zumar ayat ke-53. Surat Az-Zumar 53 ini sifatnya umum, kemudian ayat ini sifatnya khusus. Barang siapa yang menyekutukan Allah Ta'ala, maka dia tidak diampuni dosa dan kesalahannya selama pada saat itu dia belum bertaubat sampai meninggal dunia. Sampai wafat dia tidak bertobat, maka tidak ada peluang ampunan. Maka harus kita waspadai bibit-bibit kesyirikan, fenomena-fenomena kesyirikan ini betul-betul harus kita waspadai karena sangat bahaya. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ali bahwa dia berkata, di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang lebih saya sukai daripada ayat ini. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Demikian pula yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud ya, ada kemiripan. Berikutnya tentang fikih kehidupan atau hukum-hukum. Ayat ini menerangkan besarnya dosa syirik dan menegaskan bahwa dosa tersebut tidak akan diampuni. Namun karena keutamaan dan kasih sayang Allah, dosa-dosa lain selain syirik ada kemungkinan diampuni oleh Allah Ta'ala apabila Allah Ta'ala menghendaki. Adapun ya ta'rif atau definisi syirik, ini mengulang apa yang sudah kita ketahui insyaallah. Apa definisi syirik itu? Secara bahasa ya, syirik itu berarti kesetaraan atau al-musawah. Bisa juga bermakna persekutuan atau al-mukhalatah. Bisa juga artinya sepadan atau al-muqaranah. Jadi ada 3 makna ini, yaitu kesetaraan, persekutuan, dan kesepadanan. Sedangkan dari sisi atau dari segi istilah syar'i, syirik berarti tindakan mengadakan tandingan bagi Allah Ta'ala dalam 3 hal ini yang kaitannya dengan lawan dari tauhid ya. Yaitu berbuat syirik dalam hal rububiyahnya. Yang kedua, syirik dalam hal uluhiyahnya. Yang ketiga, syirik dalam hal asma dan sifatnya. Nah, definisi syirik yang lain menurut sejumlah ulama adalah menyamakan Allah dengan makhluk dalam perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi hak Allah. Hak Allah dalam hal rububiyah. Apa hak rububiyah itu? Hak rububiyah itu adalah hak untuk mengatur dan menciptakan alam raya ini dengan segala macam pernak-perniknya, yang seharusnya diyakini bahwasanya Allah Ta'ala sebagai satu-satunya zat yang harus kita tauhidkan, yang harus kita esakan, bahwasanya Allah adalah pencipta, pemberi rizki,
pemberi manfaat, penolak bahaya, yang mengatur, yang melindungi seluruh makhluknya, maka orang yang melakukan syirik ini telah menduakan, ya, telah mengambil tandingan bahwa orang ini meyakini ada makhluk atau ada ciptaan Allah yang punya hak-hak rububiyah seperti itu. Maka di sini ada kaidah yang perlu kita fahami. Syirkur rububiyah bawabatu syirkil uluhiyah. Syirik rububiyah ini pintu gerbang menuju kepada syirik uluhiyah. Syirik uluhiyah ini adalah hak, ya, dia meyakini ada makhluk yang punya hak uluhiyah. Apa hak uluhiyah? Uluhiyah itu intinya adalah ibadah, hak ibadah, hak untuk diibadahi, ya. Itu yang harusnya mutlak milik Allah, dan kita sudah membaca dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Tetapi orang yang melakukan syirik dalam uluhiyah, dia perbuatannya mengingkari apa yang dikatakannya. Dia memberikan hak ibadah kepada makhluk. Apa hak ibadah? Itu adalah hak penghambaan yang seharusnya. Jadi kalau contoh-contohnya, ya, syirik dalam ini rububiyah menjadi pintu gerbang menuju kepada syirik uluhiyah. Ketika seorang itu meyakini misalnya, ya, ada satu makhluk yang bisa memberikan rezeki, ya, misalnya kalau kita masyhur, ya, di Malang Raya ini, di tempat itu diyakini sebagai tempat pesugihan. Nah, pergi ke sana, kemudian diyakini bahwa dengan pergi ke sana, dengan meyakini bahwasannya di situ akan bisa memberikan rezeki, memberikan kekayaan, bisa memberikan kenaikan jabatan, melancarkan usaha, macam-macam. Nah, ini kan dalam bab syirik rububiyah, ya, meyakini selain Allah punya kemampuan untuk memberikan rezeki. Itu syirik dalam hal rububiyah. Itu sebagai pintu gerbang untuk melaksanakan atau melakukan syirik uluhiyah dalam hal penyembahan, dalam bab ibadah. Apa penyembahan itu? Dalam bentuk doa. Jadi orang yang meyakini makhluk tertentu punya kemampuan memberikan rezeki, maka orang ini meminta, doakan artinya meminta, ya, memohon kepada makhluk itu supaya dikabulkan hajat kebutuhannya berupa rezeki tadi, atau berupa kenaikan jabatan, berupa keinginan-keinginan materi, ya. Nah, seperti itu kaitannya. Syirik rububiyah akan bisa mengantarkan seseorang kepada syirik uluhiyah. Ketika seorang punya keyakinan bahwa makhluk tertentu punya kemampuan memberi manfaat, maka dia datang kepadanya. Ya, kalau gambaran gampangnya dukun lah, ya, yang diyakini punya kemampuan bisa melakukan hal-hal di luar batas manusiawi, ya, pergi ke dukun untuk minta dikabulkan apa yang diinginkan. Nah, maka orang ini akan menghamba kepada dukun. Nah, menghamba itu adalah uluhiyah ini, ya. Menghamba itu adalah beribadah. Jadi yang namanya ibadah ini tidak harus dalam bentuk sholat, dalam bentuk ruku, dalam bentuk sujud, ya. Tetapi apabila meminta, memohon, kemudian mengagungkan, itu juga bisa dalam arti uluhiyah. Jadi kalau mungkin sudah sering dibahas, ya, tentang masalah definisi syirik atau definisi tauhid, rububiyah, uluhiyah, ini diulang-ulang terus supaya kita tidak lupa, ya. Jadi kalau rububiyah bedanya dengan uluhiyah. Kalau rububiyah itu kaitannya dengan af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah. Kalau uluhiyah itu adalah af'alul ibad, perbuatan-perbuatan hamba. Kita bertauhid rububiyah berarti kita maksudnya mengesahkan hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah Ta'ala, yang hanya Allah saja yang mampu menurunkan hujan, yang mampu menolak bala, yang mampu untuk memberikan rezeki. Itu semua af'alullah yang harus ditauhidkan dalam hal kepercayaan oleh manusia.
Kemudian kalau dalam hal uluhiyah adalah af'alul ibad ilallah, perbuatan yang harusnya kita esakan yang dilakukan oleh manusia kepada Allah, yaitu hak untuk uluhiyah, untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Nah, kemudian ada kaidah yang disampaikan oleh para ulama ya, bahwasanya tauhid rububiyah itu mengandung konsekuensi tauhid uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah itu sudah mencakup tauhid rububiyah. Ketika seorang bertauhid kepada Allah dalam bab rububiyah, meyakini bahwasanya Allah sebagai pemberi rezeki, tuntutan atau konsekuensinya dia harus menghamba kepada Allah. Ini yastalzimu ya, tauhid rububiyah mengandung konsekuensi tauhid uluhiyah. Dan ketika seseorang bertauhid kepada Allah dalam al-uluhiyah, maka saat itulah sudah mencakup tauhid rububiyah. Sehingga seluruh misi yang disampaikan oleh para rasul itu kan kalimahnya la ilaha illallah. Itu misinya, semuanya menyampaikan misi itu. Dan Allah tidak mengatakan la robba illallah. Antara Rabb dan ilah kan artinya beda tadi ya. Paham ya? Jadi kenapa demikian? Karena pada saat kita meyakini la ilaha illallah yang mengandung konsekuensi di situ tuntutan tauhid uluhiyah, maka sudah mencakup di dalamnya tauhid rububiyah. Tapi kalau kita mengatakan la robba illallah, maka belum masuk di situ tentang penghambaan. Ya, buktinya apa? Ada sebagian orang ya, terutama pada bangsa Arab dulu, yang mereka itu yakin Allah sebagai penciptanya, Allah sebagai pemberi rezeki. Tetapi kalau pada saat beribadah kepada Allah, mereka mengambil perantara melalui berhala-berhala. Jadi ketika kita ditanya ya, wala in sa'altahum man khalaqahum, wahai Muhammad, kalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, la yaqulun Allah, pasti mereka menjawab Allah. Allah sebagai pencipta kami. Jadi mereka sudah meyakini dengan kata-kata bismillah itu sejak zaman jahiliyah sudah dipakai. Alhamdulillah juga demikian. Tetapi keyakinan mereka dalam hal itu, Allah sebagai pencipta, Allah itu ada, Allah itu wujud dan memberikan rezeki pada mereka, tidak berarti apa-apa ketika mereka dalam bab penyembahan masih menjadikan berhala-berhala itu sebagai sarananya. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala tersebut kecuali sebagai bentuk perantaraan penyembahan kami kepada Allah. Nah, itulah masuk dalam bab syirik uluhiyahnya ya. Ketika mereka walaupun dalam rububiyah tidak ada masalah, tetapi mereka sudah syirik dalam bab uluhiyahnya. Nah, ini tidak berarti apa-apa. Yang menjadi inti itu adalah syirik atau tauhid dalam bab uluhiyahnya ya. Baik ya, saya jelaskan seperti itu. Mudah-mudahan tidak menambah kebingungan ya, tapi lebih memberikan penjelasan. Insya Allah saya husnudzon panjenengan sudah memahami tentang itu, dan saya sekedar untuk mengingatkan ulang ya. Ini sesuai dengan firman Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam, di surah At-Taubah 31. Mereka menjadikan orang-orang alim, jadi orang Yahudi ini, ahbarahum itu pemuka-pemuka agama, wa ruhbanahum dan rahib-rahibnya itu orang Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Arbaban itu jamak dari Rob. Jadi Rob itu satu, arbaban jamak. Mereka orang Yahudi dan Nasrani menjadikan pemuka-pemuka agama menjadi sesembahan selain Allah. Wal masih ibn Maryam, dan juga Al-Masih putra Maryam. Maka saat mendengar ayat ini, Adi bin Hatim yang sebelumnya Nasrani protes, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah,
lasna na'buduhum wa Rasulullah, kami dulu tidak menyembah mereka. Kenapa disebutkan di dalam ayat ini kami menjadikan mereka sebagai rob, sebagai sesembahan kami? Nah, itulah protes dari Adi bin Hatim. Maka Nabi memberikan jawaban, bukankah para pemuka agama kalian itu membuat aturan yang berbeda dengan aturan Allah? Bukankah mereka itu membuat aturan mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, kemudian kalian taati? Maka Adi bin Hatim mengatakan, bala, betul wahai Rasulullah. Maka beliau mengatakan, fatilka ibadatuhum, itulah bentuk ibadah mereka kepada para pemuka agamanya itu. Nah, sehingga kalau dalam pembahasan tauhid ini masuk dalam bab syirkut ta'ah, syirik dalam bab ketaatan. Jadi kalau ada aturan yang ada dalam hidup ini, apakah berupa perda, ataukah berupa peraturan pemerintah, ataukah berupa undang-undang yang isinya bertentangan dengan aturan Islam yang ada dalam Al-Quran dan Hadis, sementara kita sami'na wa ata'na, totalitas kita taat 100% tanpa ada upaya-upaya untuk merubahnya, maka dikhawatirkan, ya, saya tidak memvonis ya, tetapi dikhawatirkan jangan-jangan ini masuk dalam bab syirkut ta'ah. Jadi misalnya ya, ada seorang tokoh agama misalnya yang menghalalkan minuman keras misalnya, ya, ini mungkin nggak ada tapi barangkali ada. Kemudian ini kan menghalalkan yang haram ya, jamaahnya ikut sami'na wa ata'na. Nah, karena dianggap tokoh ini sudah pada tingkatan wali misalnya ya, yang sudah tidak bisa dibantah apa yang difatwakan, sudah dalam tingkatan yang makrifah misalnya lah. Nah, maka ini berarti umatnya, jamaahnya telah mengkultuskan tokoh agama ini dan telah syirik dalam bab ketaatan. Nah, seperti itu ya. Maka hati-hati. Ini kan beruntut ya. Siapa yang membuat perda? Siapa yang membuat peraturan pemerintah? Siapa yang membuat undang-undang? Yang membuat, kalau perda kan legislatif bersama dengan eksekutif di tingkat pemerintah daerah, baik itu kabupaten atau kota atau provinsi juga ya, itu namanya perda. Kalau peraturan pemerintah yang membuat adalah presiden. Kalau undang-undang yang membuat adalah DPR bekerja sama dengan pemerintah pusat. Ketika orang-orang yang duduk sebagai anggota legislatif ataupun yang ada di eksekutif itu tidak paham dengan nilai-nilai Islam, dan bahkan mereka punya keinginan-keinginan tertentu untuk mendiskreditkan atau barangkali memusuhi ya, aturan-aturan Islam, maka ini yang bahaya. Yang menjadi korban adalah masyarakat. Nah, jadi disinilah kaitannya ya. Jangan sampai kita a priori dengan proses-proses suksesi kepemimpinan yang 5 tahunan itu, karena wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan aturan-aturan, yang membuat aturan-aturan. Ketika yang dipilih itu tidak paham dengan Islam, yang dipilih itu bahkan mungkin orang sekuler atau mungkin orang ateis misalnya, maka dikhawatirkan nanti mereka membuat undang-undang atau peraturan daerah yang justru melanggar aturan-aturan Islam, yang sulit masyarakat sendiri nanti akhirnya terjebak dalam persoalan syirik ketaatan ini. Jadi susah akhirnya kita memilih. Nah, disitulah ya. Nah, jadi ini yang bisa kita komentari ya terkait dengan ayat ini yang dijabarkan oleh para ulama tauhid masuk dalam bab syirkut ta'ah. Nabi Muhammad SAW menafsirkan ayat ini dengan ketaatan dan kepatuhan ahlu kitab kepada keputusan hukum halal haram yang ditetapkan oleh orang-orang alim dan para rahib. Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa ahlu kitab telah menjadikan Uzair
dan Isa Al-Masih sebagai Tuhan. Kalau Nabi Isa karena punya mukjizat istimewa ya, bisa menyembuhkan orang yang sakit, bahkan bisa menghidupkan orang yang mati, sehingga dikultuskan oleh para pengikutnya. Kalau Uzair ya ini punya kelebihan ya, dia mampu untuk menghafal kitab Taurat dengan sempurna yang saat itu hilang kemudian diketemukan, dan ternyata Uzair ini bisa menghafalnya dengan luar biasa sehingga mengangkatnya sebagai anak Tuhan. Itu tidak semuanya, sebagian dari orang-orang Yahudi saja. Mereka juga menganggap orang-orang alim serta para rahib mempunyai kekuasaan penuh dalam menetapkan hukum halal dan haram. Nah, bahayanya di sini ya, seolah-olah punya otoritas penuh. Ya, jadi padahal ulama-ulama ini kan hanya sekedar menyampaikan aturan yang ada dalam kitab-kitab samawi, tidak boleh bertentangan. Alasan kesyirikan sangat dikecam adalah karena kesyirikan merupakan bentuk kebohongan yang sangat nyata. Dengan kesyirikan timbullah pola berpikir khurafat dan kebatilan. Kesyirikan juga menjadi sumber munculnya berbagai dosa yang dapat menghancurkan kehidupan individu manusia dan juga merusak tatanan hidup bermasyarakat. Selain itu, kesyirikan juga bertentangan dengan logika sehat, nurani yang bersih, dan jiwa yang suci. Kesyirikan dapat menghalangi hati seseorang untuk mendapat cahaya keimanannya. Sehingga dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13 Allah menggambarkan ya tentang nasihat Luqman kepada putranya, la tusyrik billah, janganlah menyekutukan Allah, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat besar. Karena ya zalim kan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Orang yang syirik berarti telah menempatkan dalam bab tauhid tadi yang harusnya itu menjadi hak Allah, uluhiyah, rububiyah atau asma wa sifat, tetapi diberikan kepada selain Allah. Syirik dalam bab nama dan sifat Allah, misalnya Allah memiliki sifat al-alim ya. Allah maha mengetahui. Kalau ada seseorang yang meyakini ada dukun tertentu yang tahu ya, weruh sadurunge winarah, mengetahui di luar dimensi kemanusiaan, nah ini berarti memberikan sifat keilmuan yang harusnya itu milik Allah tapi diberikan kepada makhluk yang belum terjadi, dia prediksi begini begitu misalnya. Nah inilah bab syirik dalam hal asma wa sifat. Ketauhidan dapat menimbulkan kemuliaan jiwa, membebaskan manusia dari penghambaan kepada orang atau benda lain yang ada di jagat raya. Dengan tauhid, seseorang hanya akan mengabdikan dirinya kepada Allah, ikhlas dan bertawakal kepadanya. Dengan demikian, jiwa akan merasa tentram, hati merasa tenang, jiwa menjadi suci dan pandangan menjadi cerah. Orang yang mempunyai ketauhidan akan mendapatkan pertolongan dari Allah, memenuhi tuntutan fitrah nurani, bersandar kepada sumber yang hakiki, mempercayai dengan sepenuh hati kepada zat yang berkuasa mencelakakan dan mensukseskan manusia di dunia, serta berkuasa melakukan apa saja di akhirat, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat kita ya di antara cara untuk meminta ampun ya kepada Allah, namun keputusannya tetap berdasarkan kehendak Allah adalah berdoa dengan penuh keimanan, keikhlasan, kesinambungan, prasangka baik kepada Allah dan terus-menerus melakukan kebajikan. Allah berfirman, innal hasanat yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan bisa menghapuskan segala macam kesalahan ya. Jadi sebagai bentuk mu'aqabah pada saat kita selesai melakukan pelanggaran, maka hendaklah kita imbangi berikutnya dengan amal-amal perbuatan yang baik. Selain itu dengan cara bertobat secara sungguh-sungguh sebagaimana yang diperintahkan oleh Al-Quran setelah melanggar aturan atau melakukan dosa karena ketidaktahuan. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang bertakwa itu adalah pada saat mereka melakukan perbuatan keji,
au dzalamu anfusahum, atau mereka mendolimi diri mereka sendiri, zakarullah fastaghfiru lidzunubihim, mereka ingat kepada Allah dan mohon ampun atas dosa-dosa mereka. Nah, ini ada sebuah hadis ya yang menjadi penjelasan dari ayat ini, bahwasanya ampunan sepenuh bumi bagi mereka yang tidak berbuat syirik sedikit pun ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah bersabda, yang menyebutkan di sini adalah hadis qudsi ya. Qala Allahu, Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak manusia, innaka ma ta'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau menyaru dan mengharap padaku, maka pasti aku ampuni dosa-dosamu tanpa aku pedulikan. Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau balagot dzunubuka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosamu membumbung tinggi hingga ke langit, tentu akan aku ampuni tanpa aku pedulikan. Ya bani Adam, innaka law ataitani bi qarabil ardi khataya summa laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qarabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku, tentu aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Jadi inilah berita gembira bagi kita semuanya ya. Apabila kita melakukan dosa sebanyak apapun tetapi tidak ada dosa syirik, maka ada peluang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sampaikan tadi ya tentang hukum orang yang melakukan dosa besar. Ada perbedaan pandangan. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang berdosa besar itu tetap dikira sebagai, atau posisinya statusnya sebagai mukmin, bukan kafir, dan dihukumi fasik jika dia tidak bertaubat. Ini dosa besar. Kemudian Mu'tazilah, pelaku dosa besar berada pada satu kedudukan antara mukmin dengan kafir, dan mereka kekal dalam neraka, yang saat itu membuat tokoh Mu'tazilah ya, yang awalnya Wasil bin Atha itu menjadi muridnya Hasan al-Basri, dan ketika dia bertanya status orang muslim yang berdosa besar, maka Hasan al-Basri mengatakan dia tetap muslim, tetapi nanti tahta masyiatillah. Kalau Allah mengampuni, ya diampuni. Kalau Allah nggak mengampuni, dia akan disiksa, dan statusnya tetap muslim. Maka Wasil bin Atha ini tidak terima, i'tazalah ya. Jadi dia Mu'tazilah itu artinya memisahkan diri ya, tidak puas dengan jawaban gurunya. Nah, memiliki pandangan sendiri, manzilatun baina manzilatain. Sedangkan Khawarij memiliki pandangan pelaku dosa besar dianggap kafir, masuk neraka abadi ya. Ini Khawarij, kaum ekstrim ya, kaum yang mutasyaddid. Ini ada ya pada zaman sekarang, neo Khawarij. Nah, kemudian ada nasihat ya dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah untuk kita semuanya sebagai renungan. Jika engkau mencela saudaramu yang terjatuh pada dosa, Ibnu Qayyim mengatakan, sesungguhnya celaanmu kepada saudaramu dikarenakan ia berbuat dosa itu lebih besar dosanya daripada yang ia kerjakan, dan lebih dahsyat dari maksiat yang ia kerjakan. Ya, maksudnya kita tidak boleh merasa lebih baik ya dari siapapun. Tetap kita semua pasti ada kekurangan. Kalau ada saudara kita yang kurang atau yang menyimpang, mari kita kasih nasihat, kita kasih peringatan-peringatan dengan cara yang ahsan, dengan cara yang hikmah. Jangan kita cela atau jangan kita ghibahi, dan jangan sampai membuat dia menjadi tidak produktif akhirnya ya. Jadi tetap ini dengan cara-cara yang baik. Ini dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil ya. Dosa besar yang berbahaya diantaranya adalah bid'ah yang hakikiyah, bid'ah yang jelas-jelas tidak ada perintahnya, melakukan segala sesuatu dalam bab akidah dan ibadah
yang tidak ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya. Kemudian dosa-dosa besar, yaitu semua dosa yang diancam pelakunya dengan hukuman di dunia, atau laknat dari Allah, atau amarah dari Allah, atau diancam dengan neraka, seperti berzina, mencuri, riba, durhaka kepada orang tua, membunuh tanpa hak, dan lain-lain. Kemudian dosa-dosa kecil, yaitu Nabi bersabda, hati-hatilah kalian dengan dosa-dosa yang dianggap ringan, karena sesungguhnya dosa-dosa tersebut berkumpul pada diri seseorang sampai membinasakannya. Kalau tidak bertaubat, maka terus-menerus dia kerjakan, akan menjadi besar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi kita semuanya dari segala macam bentuk dosa dan penyimpangan, dan mudah-mudahan kita istiqomah di jalan kebenaran sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.